يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. استحباب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره. عدد ركعات الوتر قال الترمذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 ركعة و11 ركعة و9 و7 و5 و3 و1. قال إسحاق بن إبراهيم معناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 ركعة وكان يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر يعني من جملتها الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Lanjutkan daripada kitab Tiga Sunnah Syekh Said Sabiq di dalam bab solat witir. Bertepatan kita di dalam bulan puasa, sudah masuk di malam-malam 16 witir dengan kunut. Witir al-kunut fil witir di dalam malam semalam, malam 16 sudah mulai witir dan berdoa di i'tidal rakaat yang terakhir dari yang ganjil. Di situ membaca Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Witir seperti subuh. Salat witir dianjurkan di awal malam bagi yang enggak bisa bangun malam. Kalau seorang sudah biasa bangun malam, dia boleh mentakhirkan witirnya di tengah malam. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhanna minkum annahu la yastayqidh akhir al-lail falyutir awwalah." Siapa yang kira dirinya enggak bisa bangun di tengah malam, maka cepat-cepat dia witir di awal-awal malam. "Wa man dhanna minkum annahu yastayqidh akhirahu falyutir akhirahu." Kalau dia bisa bangun malam, maka hendaknya sholat witirnya di tengah malam. Kalau kita udah witir tadi habis dari sholat tarawih 3, kita tambahin lagi 2, 8 sampai 11 rakaat di sahur. Itu bagusnya di dalam sahur. Kata Rasulullah SAW, inna fis sahuri barakah. Di tafsir disyarahkan oleh Imam Ahmad Al-Asqalani, tamrinu qiyamul lail kulla lailah. Sesungguhnya di dalam sahur itu berkah. Ada apa berkahnya? Melatih kita tiap malam bangun tahajud. Karena kita udah tidur jam 11, 12, 1, 2, 3, jam setengah 4 kita bangun, langsung kita sholat, itu sudah qiyamul lail tiap malam. Dan perbedaan puasanya ahlul kitab enggak ada sahur. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan bangun sahur ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Kapan kau berwitir wahai Abu Bakar?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku berwitir di awal habis Isya." "Adapun kau wahai Umar, kapan kau berwitir?" Kata Umar, "Aku berwitir akhir malam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Adapun kau wahai Abu Bakar, engkau mengambil kepastian, karena udah pasti dia witir di awal waktu, nggak telat lagi. Ntar kalau ketiduran hilang witirnya. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah." Adapun kau wahai Umar, engkau mengambil sholat witir di tengah malam dengan kekuatan iman, azimah, yakin, bertekad mau bangun malam. Itu juga dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Riwayat Hakim ala syarti Sahih Muslim. Nah, bagaimana Rasulullah SAW sholat witir juga di waktu sahar tadi, di waktu sahur, ya. Sayyidatuna Aisyah berkata, Rasulullah SAW setiap malamnya menambahkan witirnya di tengah malam. Kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di pertengahan, tapi kebanyakan di akhir-akhir malam. Dengan hadisnya, "Waj'alu akhira salatikum minal laili witra." Riwayatnya Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Jadikanlah akhir-akhir salatmu di tengah malam salat witir. Ini kalau kita enggak, sudah setiap habis tarawih langsung witir. Alhamdulillah, itu semuanya boleh. Bagi orang-orang yang mengerjakan di dalam ba'da isya, ya, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia mengerjakannya di habis isya, lalu dia tidur, dia tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, silahkan, yang penting tidur nyenyak. Dia bangun, sudah langsung dia bangun tahajud. Dengan hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas kana yusalli al-isya al-akhirah fil masjid Rasulullah thumma yutir bi wahidah wa la yazidu 'alaiha. Dia sembahyang isya yang terakhir di masjid Rasulullah, lalu dia berwitir 1 rakaat saja, 1 rakaat dulu. Ya, nanti dia bangun malam, ditambahin, diselesain sampai 11 atau 10 rakaat tambahannya. Sebagian 8, bisa 10, bisa 12. Jadi witir itu tadi di atas ada 13 rakaat dengan ba'diyah isya. Witir bisa 11 rakaat dan boleh 9, boleh 7, boleh 5, boleh 3, boleh 1. Alhamdulillah, ya. Dengan hadisnya Rasulullah SAW di riwayat Imam Ahmad, "Ya ahlal Quran, autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra." Wahai ahli Quran, umat Nabi Muhammad, kerjakanlah sholat witir, ya, menjadi lazim, biasa, yang paling tidak pernah ditinggalin oleh Rasulullah witir dan sholat qobliyah subuh. Nggak bisa itu menjadi kewajiban bagi beliau, tapi kepada umatnya sunnah, ya. Sebagian mazhab Abi Hanifah berkata wajib witir, bukan arti wajib sholat dari 5 waktu, bukan artinya diutamakan daripada sholat yang lain. Nah, ini daripada pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha zadakum shalah. Allah tambahin bonus buat kalian sholat. Itu apa? Wahiyal witir. Ya, sholat itu, sholat witir, pemberian hadiah dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Ya, nggak ada di dalam agama lain sholat witir. Ya, lal Quran, hanya yang memegang Al-Quran yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak kelebihan-kelebihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang ahlul kitab, begitu juga sebelum kita, mereka tidak mendapatkan kelebihan-kelebihan
keutamaan, keistimewaan solat-solat yang mulia. Solat witir, solatnya para anbiya. Nah, ini juga menandakan katanya salihin, orang-orang yang saleh yang memegang solat witir. Ya. Di antara ciri-ciri orang yang saleh, orang-orang yang sering atau menjalankan solat witir. Alhamdulillah di luar bulan Ramadan kita jalanin. Jangan di bulan Ramadan saja, nanti setelah Id kita biasain solat witir. Sering di dalam hadis ini guru-guru mengambil satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah menawarkan, siapa yang mau memegang ini pekerjaan, aku jamin dia surga, panjang umur, murah rezeki, keturunannya banyak. Siapa yang memegang ini 3 pekerjaan? Memang berat pekerjaannya, semuanya nggak bisa dikerjain kecuali orang-orang yang mempunyai tekad. Sahabat-sahabat aja nggak ada yang berani mengangkat tangan. Maka Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, dia bilang, aku ya Rasulullah. Dia berani-berani dia janji mau ngerjain 3 pekerjaan ini, tapi jaminannya ini. Masya Allah, surga, jaminannya panjang umur, murah rezeki, keturunannya banyak. Dia mau itu 3 tuh. Bilang, jamin ini aku kerjakan ya Rasulullah sampai matiku, sampai akhir hayatku. Ya, benar, dia jamin dirinya, dia janji kepada dirinya, dikerjakan dari muda sampai akhir hayatnya. Apa yang 3 itu? Salat duha. Yang kedua, salat witir. Yang ketiga, puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Ini yang berat. Puasa yang mungkin berat buat kita. Ya, kalau salat witir tiap hari bisa. Salat duha tiap hari gampang. Tapi yang 13, 14, 15 siyamu ayyamul bid di kulli syahr. Setiap bulan kita puasa 3 hari, pahalanya 10 kali lipat. Jadi seolah-olah 30 hari. Kalau kita tiap bulan puasa sampai 12 bulan, sama juga kita puasa setahun. Ini yang dirasakan oleh Abu Hurairah, katanya, aku panjang umurku hampir 100 tahun dan mempunyai anak keturunan cucu banyak sekali, dan rezekinya double panennya. Rezekinya double panennya. Yang aku tunggu katanya yang satu, janji masuk surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bacaan salat witir sebagaimana biasa, Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua, dan Qul huwallahu ahad. Imam Ghazali meriwayatkan kalau dia enggak hafal Sabbihisma rabbika, dia boleh baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gantinya karena pahala idza zulzilatil ardu sama juga membaca setengah Quran. Idza zulzilatil ardu sampai habis. Kalau enggak ngapal Sabbihisma rabbikal a'la, ada di dalam Ihya Ulumuddin. Dan Qul ya ayyuhal kafirun kita hafal, Qul hu kita hafal. Nah, yang bertepatan dengan witir dengan kunut, yaitu dari para ulama mengambilnya di dalam ilmu fiqih, ya. Dari Imam Syafi'i, innahu la yaqnutu fil witr illa fi nisfil akhir min Ramadan. Mazhab Imam Syafi'i dan sebagian besar mazhab yang lain dari riwayat Abi Daud bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab mereka sembahyang salat tarawih 20 rakaat. Ini mutawatir, semuanya mengakui bahwa pilihan Sayyidina Umar atau keputusan Sayyidina Umar yang disepakati oleh semua para sahabat-sahabat tua waktu itu cocok, setuju. Salat tarawih 20 dan witir 3. Dan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Itu diambil oleh banyak sekali oleh para ulama. Dan berwitir atau bergunut, wa kana yusalli lahum 20 laila wa la illa fi nisfil baqi min Ramadan. Mereka tidak
membaca kunut kecuali setelah selesai 15 hari, yaitu malam ke-16. Semalam kita sudah kunut. Apa maksudnya kunut? Mendoakan diri kita. Di dalam doa Allahumma hdina, ya Allah berilah hidayat kepada kami. Penting hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita minta, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Apa maksudnya hidayat? Ditunjukkan jalan yang baik, ditunjukkan perbuatan yang baik, dijauhkan, dihindari dari yang buruk. Fiman hadait, seperti orang-orang yang engkau pilih, para salihin, para aulia, para sulha, ya. Kita minta hidayat seperti orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayat. Wa afini fiman afait, ya Allah afiatkan aku. Ya, afiat bisa disangka afiat itu bukan hanya badan saja, afiat minan nar, ya. Afiat badan kita nanti nggak dibakar dengan api neraka, ya. Karena sebagian arti afiat adalah bebas dari api neraka. Fiman afait, orang-orang yang engkau maafkan, yang tidak dibakar oleh api neraka, disehatkan, diafiatkan di badannya, ya. Dan yang dimaksud arti yang keduanya, dia selamat dari api neraka. Wa tawallani, lindungi aku ya Allah. Dipelihara kita sama Allah, minta pemeliharaan, penjagaan. Siapa yang sholat subuh berjamaah dipelihara sampai sore. Siapa yang sholat sore yaitu asar dipelihara sampai subuh. Masya Allah. Kalau kita rajin sholat, dipelihara kita dari segala mahara bahaya, baik celakaan, baik pikiran, baik musibah, baik apa, kita terima. Kalau Allah Subhanahu wa taala di luar itu masih diuji, itu ujian untuk mengangkat derajat kita dari pikiran, dari dosa, dari perbuatan. Kalau sudah di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala masih terjadi, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tawallani fi man tawallait, yang terakhir yang paling bagus, wa barik li fi ma a'tait. Ini yang paling enak. Ya Allah berkahilah aku apa-apa yang kau kasih, yang kau beri. Minta keberkahan, enggak minta kebanyakan, enggak minta kekayaan banyak, enggak minta berkah. Setiap kita butuh ada, setiap kita lagi perlu, Allah datengin itu rezeki, datengin itu kebutuhan, itu berkah. Ya, bukan banyak, bukan senang, bukan kaya, tetapi berkah. Berkah berarti Allah Subhanahu wa taala datangkan di waktu butuhnya kita, waktu kita perlu, ada diberikan oleh Allah. Itu namanya berkah. Minta sama Allah, wa barik li fi ma a'tait. Kalau kita lagi kunut, ingetin itu artinya, ya. Wa barik li fi ma a'tait, ya Allah berkahin yang kau kasih, kasih anak, kasih istri, anak berkah, istri berkah, keluarga berkah, rezeki berkah, urusan, ya, yang mana menjadi dawam, menjadi langgeng, enggak ada sesuatu yang merusak atau memutuskan itu nikmat. Ya, kalau udah diputusin itu nikmat, hilang berkahnya. Ya, nikmat banyak sekali, ya. Terus wa barik li fi ma atait wa gini syarra ma qadait. Pagi-pagi udah minta, ya Allah hindari apa-apa keburukan yang akan engkau tetapkan. Tiap hari manusia ditetapin pagi-pagi sama malaikat. Perintah Allah, bakal kejadian ini, bakal kejadian ini, bakal begini pagi, bakal siang jam 1 begini, jam 2 bakal begini, jam 4 bakal ada begini, tapi kita minta wa gini syarra ma qadait. Ya Allah, hindari aku dari apa yang buruk engkau tetapkan. Jangan ya Allah, ya. Bisa enggak Allah? Bisa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Lauhul mahfuz, ummul kitab, kitab induk kita. Sudah akan terjadi begini setiap hari. Tapi doa silahul mu'min, doa kita, qunut kita adalah senjata kita. Jadi apa? Allah yamhullahu ma yasha. Dengan kehendak Allah sendiri, kekuasaannya, dia bisa menghapus, bisa mengelakkan, bisa menjauhkan, bisa meringankan. Kita tertulis bakal berbuat begini, akan berbuat begini, atau akan terjadi begini, Allah hindarin dari bahayanya. Bisa dihindarin sama sekali, bisa kena tapi nggak apa-apa.
Bisa kena itu ujian, bisa itu kena musibah, tapi dia diberi oleh Allah kekuatan iman, seolah-olah dia enggak berhasil. Nah itu termasuk minta wagini syarra ma qadai fa innaka taqdi. Oh, kita tahu yang menetapkan urusan, yang memutuskan perkara Allah, bukan manusia. Manusia mau jahatin kita ini hari, enggak bisa kalau Allah belum tentuin. Apapun kejadian yang bakal terjadi sama kita enggak bisa. Kalau minta sama Allah enggak bakal terjadi. Fa innaka taqdi. Ini lihat, saya pernah satu masjid di daerah Sonopati, sono enggak sembahyang subuh enggak kunut. Saya satu malaman saya pengajian saya bahas kunut, akhirnya besok kunut semuanya. Karena dia enggak tahu artinya salat kunut. Kunut subuh itu mahal sekali. Ya, dia enggak tahu. Dia ikut-ikutan aja, dua orang nggak kunut aja deh. Pas dia dibuka majelis tentang bab doa kunut, kita artiin dari awal sampai akhir seperti begini. Besoknya kunut pada. Alhamdulillah. Kan orang banyak kan jahil, ikut-ikutan nggak kunut aja deh. Dia nggak tahu itu artinya di dalam kunut. Dia nggak tahu itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Fa innaka taqdi, yakin, tauhid, akidah, segala-galanya yang menetapkan Allah, wala yaqdi alaih. Ya, enggak bisa manusia apapun kekuatan yang menetapkan, enggak bisa. Walaupun walau ijtama'u lak ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka bi syai' illa ma kataballah. Kalau semua golongan mau membuat jahat kepadamu, enggak bakal bisa kecuali apa yang Allah sudah tetapkan, tuliskan. Itu tauhid ya. Wala yaqdi wala yughra 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Lihat kata-kata di dalam Asmaul Husna, al-mudhil wal mu'izz huwa Allah. Al-mudhil yang menjatuhkan, wal mu'izz yang memuliakan, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menjatuhkan kita, melengsarkan kita, menghinakan kita kecuali Allah kalau kita berbuat salah, dosa, maksiat, mungkar. Tetapi kalau kita taat, kita ibadat, kita taat kepada Allah, Allah muliakan kita. Enggak ada manusia yang bisa memuliakan kecuali Allah kalau yang memuliakan. Ya? Wa innahu la yadhil man walait. Kalau Allah sudah lindungi seseorang, tidak bisa kan dihinakan oleh manusia karena dia dijaga oleh Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tidak bisa dimuliakan kalau Allah sudah benci kepada dia dengan perbuatannya, maksiatnya, kemungkarannya, karena dia melawan Allah ya. Baru kita minta kepada Allah, tabarakta rabbana wa ta'ala, segala keberkahan darimu ya Allah, dan ketinggian, keluhuran, kebesaran, keagungan darimu ya Allah. Tauhid, yang maha besar Allah, yang maha tinggi, yang maha luhur Allah, yang maha berkah Allah subhanahu. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu. Pagi-pagi kita dah muji Allah, kepadamu aku puji dan pujian kepadamu. Falakal hamdu ala ma, falakal hamdu ala ma tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Kalau kita terima apa yang Allah putusin, Allah yang tetapin, kita hanya berencana, kita hanya berusaha, kita berikhtiar. Tauhid kita yang menetapkan ujungnya, akhirnya adalah Allah. Terima. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka. Pagi-pagi kita diminta ampun ya Allah. Ampunin aku. Nastaghfiruka wa natubu. Masya Allah, umat Nabi Muhammad pagi-pagi sudah diminta istighfar, sudah minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kunut witir atau kunut subuh tadi ya. Nah ini semuanya mulianya di dalam Ramadan, dengan kita berkunut setelah malam 16 menyongsong besok malam nuzulul Quran, besoknya lagi malam Badar, karena di dalam peperangan Badar itu Nabi sampai berlutut
dan minta. Kunut artinya mengangkat tangan berdoa, meminta. Ya. Kalau kunut begini aja ya, enak nggak orang berdoa begini? Allahumma hdina fiman hadait. Ya, siapa sih yang ngajarin gitu? Ya, minta sama Allah seolah-olah merengek, mengemis. Ya, ya, dengan kata-kata doa-doa kunut tersebut. Nah, itu kemenangan Badar di malam 18 Ramadan dengan banyaknya permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat perang, di dalam salat perang. Kunut bukan hanya di subuh aja. Boleh nggak zuhur? Boleh zuhur kunut. Karena kunut nazilah. Kalau ada bencana mendadak, tahu-tahu bencana, kita kunut ya, siang-siang. Kalau ada peperangan, kalau ada segala sesuatu yang membahayakan negeri, kita kunut asar boleh. Kita kunut maghrib boleh. Kita kunut isya boleh, karena nazilah, tiba-tiba ada sesuatu bencana. Nah, itu untuk mendoakan kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Alhamdulillah bertepatan dengan sembahyang witir dan kunut di setengah bulan Ramadan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'allam wa ahkam bi syarri asraril Fatihah. Nah, di sini ada hadis yang sering kita baca. Habis kunut, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Hadisnya ada. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Riwayatnya Imam Abi Daud dan Nasa'i dari Ubay ibn Ka'ab. Enggak sembarangan kita. Orang bilang, wah, enggak ada itu. Bikin-bikinan. Dari mana sih bikin-bikinan? Ilmu semuanya, dasarnya hadis, dasarnya ilmu. Tinggal ente belajar aja, ente ngaji aja, nggak teriak-teriakan kita di masjid. Ada hadisnya, ada riwayatnya. Ya. Rasulullah malah berkata, yarfa'u sautan, tinggiin suara kita di sholat. Syariat untuk menunjukkan Islam itu jaya, Islam itu mulia. Ya. Kalau kita berjamaah sholat dengan angkat suara, di mana? Di amin. Sholat kita waladhdallin amin. Sampai Abu Hurairah katanya angkat suara biar menggema di masjid. Begitu juga doa-doa di masjid. Berdoa bersama 50 orang, 100 orang, amin, menggema. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sholat witir dengan doa yang tenarnya, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Sering kita baca. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sesuai dengan bulan-bulan malam-malam daripada malam Lailatul Qadar, kita meminta Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sunnah 3 kali dari hadis Sayyidatuna Aisyah. Itu lengkapan salat witir pembahasannya. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sukka ridhaka wal jannah na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka anta bilama anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil